Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya pembuatan aplikasi elektronik layanan informasi dan komunikasi ini. Kita langsung saja login sebagai admin ya, admin civil.com admin. Oke, di sini ada dua notifikasi ya. Kita cek permohonan informasi. Nah, kita proses saja salah satu. Pertama kita detail permohonan dulu ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah menambahkan beberapa field ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ya, salinan JNS, mengambil langsung, kirim email ya. Nah, ini bisa kita cek dari sini ya. Elite bahan. Nah, ini kita pilih salah satu. Nah, ini ya cara memperoleh informasi. Oke, langsung saja kita proses permohonan. Ketika ini kita terima, nah dia bakal menampilkan ini nanti ya, inputan ini ya. Dia bakal menampilkan inputan ini, cara memperoleh informasi, cara mendapatkan informasi. Oke, ketika dia menerima, tapi ketika dia ditolak, maka dia akan menampilkan keterangan penolakan saja. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita buka codingannya. Itu ada di public, kemudian layanan, P informasi, kemudian di detail ya. Oke, di detail benar. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini ya, form keterangan tolak. Di bawahnya atau di sini ya, div ID form jika diterima ya. Nah, kita bikin seperti itu dulu. Form jika diterima, ini juga kita hide ya di sini. Ini kita duplikat. Form jika diterima, ini kita bikin dua. Yang ini hide. Nah, kalau di sini berarti kita bikin show. Oke, kita tes dulu. Kita tes ini, kita bikin misalnya diterima gitu ya, seperti itu saja. Kita reload. Kita klik diterima. Oke, diterima, keluar pesannya. Tolak, nah maka dia keluar ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya baru kita bikin inputan ini ya, cara memperoleh informasinya. Nah, ini oke, cara memperoleh informasi. Berarti ini kita bikin seperti ini ya. Kita pastikan ke sini dulu. Cara memperoleh informasi. Nah, kita bikin dua. Berarti ini harusnya kita pakai template saja ya. Template yang sudah ada menggunakan limitless ini. Kita ambil script untuk checkboxnya ya, biar kelihatan lebih bagus. Localhost. Nah, ini silakan teman-teman yang tidak memiliki template limitless ini bisa buka saja langsung dari demo ya, demo limitless ya, form komponen, atau nanti tinggal di copy atau diketik ulang saja, codingannya tidak panjang. Form komponen, kemudian checkbox and radio. Nah, ini kita pakai apa namanya, kita cek sini ya. Nah, kita pakai yang ini ya biar lebih bagus ya. Oke, yang itu saja.
Oke, yang mana yang bagus? Sama saja ya. Oh tidak ya, tidak seperti itu konsepnya. Bentar, nah kita pilih yang ini saja ya. Oke, kita relate dulu left inline switch ya. Mana tadi? Nah, tag ini saja ya. Kita pilih panjang enggak? Melihat, membaca, mendapat informasi. Oke, panjang ya. Jadi ini kita pakai yang ini ya. View selection search. Nah, ini teman-teman tinggal kita copy saja ya ini. Left dari sini lah ya. Berarti ini kita copy, kita pastikan di sini. Oke, kita cek dulu hasilnya ya sebelum kita lanjut. Permulaan informasi, kalau dia diterima, kalau tolak tidak jalan ya. Kita cek dulu apa yang terjadi. Ini kita ya, sebentar ya teman-teman. Ini kita seperti ini dulu ya. View Pexos booster bundle app. Oh tidak ada. Kenapa dia malah ini ya? Oke, sebentar teman-teman ya, saya pause dulu ya biar tidak kepanjangan saya nyarinya. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke codingan ya. Nah, ini tadi dia seperti ini ya, bikin seperti ini dulu karena tadi tercopy ininya rupanya teman-teman, jadi dia bakal error. Kemudian ditambahkan ini, script ini di copy dari sintak yang ini tadi. Nah, ini ya, sintak yang dari border ke border ini, dari sini sampai ke sini. Kita ambil dua ini saja ya. Oke, seperti itu, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita kasih kata-katanya ini ya, melihat, membaca, mendengarkan. Oke, nah ini pertama, ini jangan kita cek dulu. Nah, ini kita ganti melihat, membaca, mendengarkan. Kemudian yang satu lagi, yang ini kita ganti mendapatkan salinan informasi. Oke. Nah, pertama kita kasih ID dulu ya. Ini kita kasih name dulu. Name sama dengan, kita samakan dengan database. Nah, ini melihat, yang ini melihat, namanya melihat. Ini kita bikin saja ID-nya melihat juga ya. Kemudian yang ini name-nya salinan, ID juga sama salinan. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini kita tambahkan lagi seperti ini ya. Kita copy saja ini. Kemudian nah, ini kita bikin di sini ID-nya form jika salinan. Nah, seperti itu. Ini juga sama, kita hide ya teman-teman. Ini kita hide dulu. Oke. Kalau dia reject, ini kita hide ya. Sorry. Kalau reject ini kita hide. Nah, kalau diterima nanti di sini ya teman-teman. Atau ini kita hide juga dulu ya. Kita hide dulu, nanti kita coba. Oke.
Nah seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Jika salinan, nah ini kita ubah kata-katanya, baru kita lihat sini salinan yang diterima ya, salinan yang diterima. Kita cek dulu databasenya. Nah ini ID salinan JNS yang diterima itu apa, soft copy atau hard copy. Oke. Nah ini kita balik lagi ke codingan. Nah, salinan yang diterima. Oke. Ini tidak usah pakai ini. Nah ini kita ganti namanya jadi ID salinan JNS, ID salinan JNS. Oke. Ini juga tidak ya. Ini gak usah kita bikin require dulu. Pilih salinan yang diterima. Nah ini kita hapus dulu, baru kita buka PHP. Kemudian s salin this db get salinan JNS ya. Oke. For each s salin result array s desalin. Kita echo option value desalin ID salinan JNS desalin nm salinan JNS. Oke, kita bikin seperti itu dulu. Kita cek hasilnya ya. Kita cek hasilnya, kita reload. Oke. Nah kalau dia ditolak, menampilkan keterangan penolakan. Kalau diterima, nah ini dia bakal menampilkan ini ya. Kemudian ini kalau dicek ya, nah seperti itu. Kita klik di sini. Name-nya salinan, ini kita kasih value satu ya. Ini juga sama, value-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian di sini, nah mendapatkan salinan informasi ini kalau dia on change ya, on change, baru kita bikin function ya. Dia bakal menjalankan function tampil salinan yang diterima. Oke, kita nggak apa-apa panjang ya, ini kita copy, tampil salinan yang diterima. Kemudian kita bikin function baru di bawah. Nah function nah seperti itu ya. Berarti ini form salinan. Oke, ini nggak apa-apa, on change. Kemudian baru kita ambil value-nya ya, value dari salinan ini. Var salinan sama dengan salinan val. If salinan, tidak pakai dolar ya, salinan sama dengan 1, nah else. Oke, seperti itu ya. Baru form jika salinan ini kita copy, ini kita pastikan ke sini, ini juga pastikan sini, yang ini kita bikin show. Oke, sekarang kita tes. Kita reload dulu halaman ini. Sekarang kita klik proses permohonan. Kalau kita terima permohonan, nah ini kalau ini kita cek, oke. Kalau ini kita uncek, kenapa? Oke, sebentar ya teman-teman. Ini sepertinya saya cari dulu. Sebentar saya pause. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Oke, nah di sini
Ini kita ganti ya, kita ganti saja pakai dokumen get element by ID salinan. Oke. Kemudian if salinan titik check it ya. Nah, seperti itu. Kita tes dulu. Kita tes. Terima permohonan. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau dia check it, maka keluar ini ya. Tapi kalau tidak, nah seperti ini. Kalau tidak seperti itu, kemudian oke, mungkin begitu ya teman-teman. Sekarang tinggal kita lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Ini sudah kita tambahkan semuanya, tinggal kita proses dan selesaikan. Oke, kita lanjut masuk ke berarti ini dia tidak usah pakai value ya, atau tidak apa-apa pakai value. Kita scroll ke atas. Nah, di sini status keterangan, kemudian di sini kita tambahkan lagi ini ya, melihat salinan ID salinan JNS, mengambil langsung, kirim email. Oh iya, selanjutnya yang ini ya, masih ada teman-teman. Nah, ini cara mendapatkan informasi juga sama ya. Nah, ini mengambil langsung, kemudian email ini juga sama. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini salinan yang terima. Nah, ini kita copy saja ini. Jika diterima. Nah, ini jika diterima, ini kita copy. Oh, ini sebaiknya ini kita paste saja di dalam sini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita tetap sedikit, kemudian ini kita tambahkan lagi seperti ini. Oke. Nah, ini kita ganti tulisannya, cara mendapatkan informasi. Oke, yang pertama ini kita ganti namanya mengambil langsung, kemudian kirim email ya. Mengambil langsung, ini tidak usah pakai ID lagi. Name-nya kirim email. Oke, kita sesuaikan dengan sini, mengambil langsung dan email ya. Yang ini mengambil langsung, yang ini email. Oke, sekarang kita reload lagi. Nah, proses permohonan, kalau ditolak, kalau diterima, cara mendapatkan informasi. Kalau di checklist, nah salinan yang terima itu apa? Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal lanjut ke proses penyimpanan ya, proses penyimpanannya. Nah, kita bikin dulu lah, sebaiknya kita bikin variabel saja dulu, kita singkat di sini. Pertama kita bikin melihat sama dengan post melihat ya. Oh, kita kasih anti XSS ini, jangan lupa ya, ini penting ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ini ada salinan ID salinan JNS, ID salinan JNS, kemudian mengambil langsung, kirim email, mengambil langsung, kemudian satu lagi kirim email. Nah, ini kita copy,
pastikan ke sini, kita copy, pastikan sini. Oke, ini kita bikin seperti ini dulu. Nah, kemudian dia yang melihat ini bisa langsung ya melihat kita bikin seperti ini. If iset melihat, nah gitu. Kalau dia checklist, berarti kita tambahkan di bawah ya, di bawah saja. Nah, if iset melihat berarti post data melihat sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Kita tambahkan ke dalam array post data ini. Ups. Oke. Begitu juga yang salinan ya. Begitu juga yang salinan. Salinan ini salinan. Oke. Kemudian if salinan, nah berarti kita tambahkan satu lagi, ID salinan JNS sama dengan ID salinan JNS. Nah, seperti itu kalau dia salinan ya. Terus mengambil langsung juga sama. Ini kita copy dengan yang di atas ya. Nah, berarti ada 2. Yang ini mengambil langsung. If mengambil langsung 1. Kalau kirim email berarti kirim email. Nah, seperti itu. Tinggal kita proses pel info, no info, proses p informasi. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Kita tes dulu. Kita tes. Sekarang kita coba proses. Kita terima informasi, mendapat ini, kita checklist semua dulu, atau ini kita checklist juga. Ini kita pilih hard copy, mengambil langsung. Oke, emailnya kita kosongkan. Kita proses, berhasil. Sekarang kita cek database ya. Kita cek di database. Oke. Mengambil langsung kosong, melihat 20. Oh, yang di bawah ya, yang di bawah. Yang di bawah ini melihat 1, kirim emailnya, kirim email 1. Kenapa kirim email 1? Padahal tadi email tidak kita checklist. Kita cek dulu file infonya ini, defaultnya ini apa? File info, kirim email ini defaultnya 0. Kenapa di sini 1 ya? Kirim email, mengambil langsung, melihat salinan, ID salinan, mengambil langsung, kirim 1. Oke, kita cek ya di sini. Kirim email, kita cek di sini. Oh alah, di sini masih ada value-nya teman-teman. Harusnya jangan kita kasih value ya. Ini jangan kita kasih value. Oke, di atas masih ada value-nya ya. Berarti nggak jadi kita hapus tadi ya. Oke, ini kita nggak usah pakai value ya. Sekarang kita proses ulang. Kita proses ulang. Nah, ini kita balikkan lagi 0 ya. Ini kita bikin 0 0 0. Oke. Oh, defaultnya dia 0 ya. 0 0 0 0 0. Oke. Defaultnya kita bikin 0. Karena dia ketika disimpang pertama kali dia bakal jadi 0 ya. Yang ID salinan JNS ini baru 0. Ini baru 0. Oke. Nah, sekarang kita proses ulang ya. Kita reload. Ups, ini kita ganti dulu statusnya jadi pending ya. Oke, kita reload. Nah, ini kita pending, kita detail permohonan dulu. Kemudian proses permohonan, kita klik terima.
Ini tidak usah kita checklist melihatnya, mendapatkan salinan informasi. Terus ini kita pilih subcopy, mengambil langsung. Oke. Proses. Oke, diterima. Kita cek database. Melihat satu. Melihat salinan, di salinan JNS. Oke, sebentar ya teman-teman, saya cari dulu masalah ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, setelah dicari tadi, saya ketemu script yang lebih sederhana ya, seperti ini saja. Nah, seperti ini. Berarti ini kita ganti di sini misalnya salinan ya, pos salinan sama dengan seperti itu. Kemudian yang melihatnya juga sama, ini kita ganti dengan melihat, ini melihat ya. Kemudian mengambil langsung juga sama, ini kita duplikat saja. Mengambil langsung. Kemudian kirim email juga sama. Oke. Nah, kita bikin seperti ini. Terakhir, nah yang untuk salinan JNS ini ini bisa kita langsung anti XSS. Ini sudah ya, berarti kita langsung seperti ini saja. Nah, seperti itu. Berarti ini kita hapus saja ya teman-teman. Nah, seperti itu ya, seperti ini. Oke, sekarang kita tes ya, kita tes dulu. Oke, kita reload ya. Nah, ini boleh kita langsung jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, 000, melihatnya 1. Oke. ID salinan JNS ini 0 ya. Per info ID salinan JNS ini defaultnya 0. Oke. Berarti ini 0. Oke, sudah betul lah. Sekarang kita coba ulang ya. Ini kita bikin seperti ini. Salinan ini default, sorry, salah ya. Kita bikin 0. Kita ulang ya teman-teman. Ini kita copy, paste di sini. Ini defaultnya 0 ya. Oke, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Oke, ini kita bikin jadi pending lagi. Kita ulang. Kita ulang lagi. Nah, ini sekarang kita detail permohonan, kita proses ya. Kita terima permohonan. Yang ini kita melihat, ini mendapatkan salinan informasi juga. Yang didapatkan itu subcopy, mengambil langsung, dan email. Atau mengambil langsung tidak, email saja kita centang. Proses. Oke, selesai. Sekarang kita lihat database. Oke, di sini melihat. Oke, salinan dapat ya. ID salinan informasi ini subcopy tadi, mengambil langsung tidak, kirim email iya. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, di sini sudah ditampilkan user prosesnya, tanggal prosesnya, keterangan proses kosong karena dia diterima. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek di user member ya. Kita login di user member susi@gmail.com 1234556. Seharusnya memang ada notifikasi di sini. Nah, ini permohonan informasi diklik. Nah, statusnya sudah diterima. Oke, kalau dilihat detail permohonan, oke, status sudah diterima. Oke, mungkin kita lihat dulu detail permohonan. Oke. Sepertinya sudah ya. Berarti kita lanjut ke sini ya. Tadi permohonan informasi ini seharusnya kita cek dulu.
Kita bikin lagi di sini. Kalau dia diterima, kalau status diterima, harusnya dia menampilkan informasi dari ini ya, seperti ini ya, petugas ya, informasi petugas. Oke, kita scroll, kita masuk lagi ke sini ya, ke informasi, kemudian ke detail ya. Nah, ini kita cek di sini. Mana di data ya? Oke, di data. Nah, berarti ini kita copy saja. Ini kita copy, kita paste ke sini. Ini namanya verifikasi informasi dari petugas ya. Coba kita cek. Oke, informasi dari petugas. Ini kita BG nya til saja. BG kita bikin til biar kelihatan informasi dari petugas. Atau sebaiknya ini di atas ya. Ini sebaiknya di atas, di nomor register, tanggal register. Nah, di sini ya. Nah, berarti ini kita ganti, jangan pakai ini ya. Nah, validasi dari petugas, artinya ini dia ditampilkan. Nah, ini if, sebentar, kita bikin seperti ini, if di data status sama dengan accept, kalau dia diterima saja. Kalau tidak diterima ya tidak ditampilkan ya. Berkas permohonan tujuan. Nah, sampai ke sini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau diterima saja, tapi kalau dia masih pending atau ditolak dan lainnya, dia tidak ada ya. Nah, balik lagi detail permohonan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ada deh. Kemudian ini kita hapus dulu yang lain sampai ke sini ya. Nah, ini kita ambil dari sini ya, yang dari sini cara memperoleh informasi, kemudian cara mendapatkan informasi ya. Kita bikin sini cara memperoleh informasi, cara memperoleh informasi. Oke, melihat, membaca, mendengarkan. Kita cek di sini ya, melihat, kemudian salinan ya, ID salinan JNS. Oke. Nah, kemudian di atas ini kita rombak sedikit query-nya ini ya. Kita kasih left join lagi, left join salinan JNS C on A titik ID salinan JNS sama dengan C titik ID salinan JNS. Nah, di sini kita bikin koma ya, C titik NM salinan JNS. Oke. Kita scroll lagi sini. Cara memperoleh informasinya di dalam TH ini ya. Dalam TH ini kita enter saja. Kemudian kita bikin OL. Kita bikin OL, kemudian kita buka PHP ya. If di data 0, kemudian yang pertama itu apa? Melihat ya. Melihat sama dengan 1. Nah, kemudian kita kan kita ginikan dulu. Oke, seperti itu. Ini kita pakai li ya.
li di dalamnya, kemudian kata-katanya yang ini, melihat, membaca, mendengarkan. Melihat, membaca, melihat, membaca, mendengarkan. Oke, lanjut yang kedua. Kalau salinan ya, kalau salinan, if salinan lebih besar sama dengan 1, nah ini kita ganti di sini namanya jadi mendapatkan salinan informasi. Mendapatkan salinan informasi dalam kurung, nah gini, ini di data 0 nm salinan JNS. Oke, kita cek dulu. Oke, nah cara memproses pertama melihat, membaca, mendengarkan. Yang kedua mendapatkan salinan informasi soft copy. Oke, ini kita kasih kelas m strip 0. Nah, melihat, membaca, mendapatkan salinan informasi. Oke, yang kedua kita lanjut lagi. Yang ini cara mendapatkan informasi ya. Ini kita copy saja yang ini. Cara mendapatkan informasi. Nah, ini juga sama ya seperti tadi. Ini kalau dia mengambil langsung terus kirim email ya. Mengambil langsung, yang ini email. Nah, kalau mengambil langsung berarti dia nanti sesuai dengan ini juga, mengambil langsung email ya. Nah, ini kita echokan mengambil langsung. Yang ini kita ganti dengan email. Oke, sekarang kita cek. Ups, kirim email ya kalau nggak salah. Oke, nah kalau di sini dia email saja. Oke, nah mungkin selesai ya untuk yang ini. Ini m nya 0. Ini bisa juga kita tambahkan kelas m0 ya. Coba kita tambahkan kelas di sini, kelas kelas m strip 0 padding atau ini ya, p ya, p strip 0. Oke, tidak usah ya, ini tidak ada masalah. Atau di sini kita tambahkan, atau jangan-jangan paddingnya ya. Oh ya benar, paddingnya. Berarti di sini kita bikin p strip 0. Oke, biar sejajar ya. Oke, tapi di sini berjarak, di sini tidak. Sudah deh, m0 saja. Nah begitu. Oke, sudah selesai sepertinya untuk tahapan detail ini. Tinggal kita membuat cetakan laporan ya, cetakan laporan di halaman admin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.